Alhamdulillah seperti janji kita pada hari ini, bahwa hari ini kita akan mengadakan talk show kesehatan bersama Rumah Sakit RSUD Sekarwangi dengan temanya tentang insomnia. Dan alhamdulillah juga di depan saya sudah ada narasumber, Ibu Dr. Yoli Yubhar SPKJ MKes ya. Dan beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat Bu ya. Sehat. Ini cukup menarik loh Bu tentang insomnia ini. Gitu kan, mungkin masyarakat juga belum tahu insomnia itu apa gitu ya. Baik, kita langsung saja karena memang beliau juga sibuk lagi ditungguin sama pasien-pasiennya. Hari ini kebetulan jadwalnya pelayanan beliau. Jadi untuk itu kita langsung saja mendengarkan pemaparan apa itu insomnia. Ibu silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar radio Dian FM. Saya Dr. Yoli. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan tentang insomnia. Mungkin sebagian dari pendengar sudah ada yang tahu apa insomnia. Betul. Rata-rata mereka bilang insomnia tuh pasti nggak bisa tidur. Yeah. Tapi nggak tahu penyebabnya apa. Ya cuma bilang nggak bisa tidur. Jadi sekarang saya akan bacakan sedikit ulasan apa itu tentang insomnia. Baik. Insomnia yaitu kondisi sulit tidur, bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Biarpun kita punya waktu dan kesempatan ada, tetapi kita tetap nggak bisa tidur. Ya kadang-kadang kan orang nggak bisa tidur karena misalnya di rumah sakit, nggak bisa tidur lagi jaga atau lagi apakah ini enggak. Jadi ya dia tidak bisa tidur biarpun punya waktu yang cukup, kesempatan yang cukup dan fasilitas yang cukup. Itu dinamakan dengan insomnia. Biasanya penyebabnya banyak. Insomnia itu biasanya bisa karena adanya kecemasan, depresi, terusnya penyakit kronis. Penyakit kronis itu bisa karena penyakit radang sendi, nyeri, sakit lambung, kadang-kadang suka GERD ya. Jadi macam-macam penyebabnya, atau karena gaya hidup. Biasanya suka mengkonsumsi alkohol, kafein, obat-obatan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya insomnia. Terus gimana cara kita mengetahui kita itu menderita insomnia atau tidak, Dok? Misalnya kan ada tanda-tandanya apa sih, Dok, yang menderita insomnia? Biasanya satu, kesulitan untuk memulai tidur. Ya, jadi kita tuh biasanya mau mulai tidur tuh susah, gelisah, miring ke sana, miring ke sini, balik-balik ya. Jadi nggak bisa, mau mulai tidur aja udah susah. Betul. Itu dinamakan bisa masuk tanda-tandanya insomnia. Kedua, sering terbangun tengah malam, terus nggak bisa tidur lagi. Atau bangunnya subuh-subuh banget, jadi jam 3, jam 4. Kalau orang yang nggak biasa duha atau subuhnya lebih siang, itu akan jadi masalah ya. Kadang-kadang kan orang tengah malam suka keluar untuk BAK segala macam, tapi untuk memulai tidur lagi dia susah. Ada orang yang malam-malam BAK terus minum terus dia bisa tidur lagi. Tadi pada penderita insomnia itu susah lama gitu ya. Terus pada saat bangun tidur merasanya letih banget badannya. Orang kan kalau bangun tidur harusnya fresh ya. Tapi pada penderita insomnia dia bangun tidur bukannya fresh, badannya merasa malah lebih letih. Betul. Terus keempat, pada siang hari tuh dia rasanya lebih banyak mengantuk dan badan memang agak letih ya, karena otomatis mengantuk karena malamnya dia Nggak tidak tidur. ya dia tidak bisa tidur. Terus biasanya dia juga akan sensitif. Sensitif, mudah marah, baperan lah yang orang bilang ya karena memang kalau kita tidak punya kualitas tidur yang cukup ya kita otomatis organ-organnya juga tidak cukup istirahat. Betul. Dan itu bisa menyebabkan sensitif. Terakhir itu sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi juga bisa disebabkan karena insomnia salah satunya. Betul. Terus sulit fokus. Fokus misalnya diajak ngomong terus kemana mungkin dia capek ya. Terus bisa juga karena sulit mengingat. Jadi kita kadang-kadang kenapa sih kok saya jadi pelupa? Kita cari dulu apa sih penyebabnya. Gitu ya, bukan karena
terus dasar aja lu Faktor emang umur iya misalkan. gitu ya, mungkin karena dia pernah mengalami insomnia sebelumnya. Betul. Gitu. Oke, terus faktor-faktor resiko apa saja sih yang bisa menyebabkan orang memperberat insomnianya? Ya kan, misalnya dia sudah ada, tapi faktor apa lagi yang lebih memperberat? Misalnya satu bisa karena jenis kelamin. Biasanya insomnia banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Kenapa? Karena terjadi pada wanita itu terjadi perubahan hormon. Biasanya karena pada saat menstruasi bisa, atau pada saat wanita mengalami menopause itu juga bisa terjadi insomnia. Bukan berarti laki-laki enggak, tapi lebih sering ke perempuan. lebih banyak terjadi pada perempuan. Terus pada pekerja shift, ya pekerja shift itu bisa menyebabkan terjadi insomnia karena kenapa? Karena dia bisa mengubah jam tidur perilaku biologisnya. Betul. Ya, jadi jam tidurnya sering berubah-berubah. Itu juga bisa mempengaruhi faktor memperberat insomnianya. Kemudian pada usia, ya usia semakin tua itu semakin sering mengalami insomnia. Mungkin para pendengar ada yang punya orang tua yang kadang-kadang kok papa nggak bisa tidur, mama nggak bisa tidur, misalnya orang tua aja mengeluh. Padahal kalau kita lihat dia siang tidur sampai sore, gitu. Malam kan dia nggak bisa tidur. Tentu terjadi perubahan. Nah itu pada lansia banyak terjadi seperti itu. Atau pada orang-orang yang kegemukan, obesitas, atau punya penyakit-penyakit kronis yang tadi saya bilang di atas penyebab insomnia itu bisa. Kemudian gimana sih kita mengobati insomnia ya? Tadi kan sudah tahu tuh tanda-tandanya, peringatan pada diri kita yang tadi saya sebutkan apa sih tanda-tandanya. Terus sekarang gimana sih dok terapinya, ya kan? Terapi yang pertama kali kita lakukan itu namanya terapi kognitif. Ya, kognitif atau CBT. Kenapa nggak obat dulu dok? Enggak, ya kita nggak langsung kasih obat dulu. Obat itu terapi yang terakhir. Ya, kenapa saya kasih terapi psikoterapi? Itu namanya terapi perilaku atau psikoterapi. Jadi gunanya terapi perilaku dan psikoterapi itu kita mengenali dulu apa sih penyebab insomnianya. Kenapa nggak bisa tidur gitu? Iya, bukan main terus datang kasih obat. Bukan. Jadi percuma saya obatin kalau penyebabnya tidak diobati, itu hanya menghilangi sesaat. Ya, jadi terapi pertama itu namanya kognitif atau CBT. Ya, itu tujuannya insomnia itu kan terjadi permasalahan dalam pola pikir dan perilaku mengenai kebiasaan tidur. Iya, kenapa kita bisa insomnia tadi saya bilang karena pikiran dan perilaku kebiasaan tidur kita yang tidak baik. Misalnya mungkin sebelum tidur kita suka mikir nih hal-hal yang menyebalkan, hal-hal yang menyebabkan kita traumatis. Kan kadang-kadang orang gitu ya, udah selesai nih masalah dibawa ke tempat tidur, akhirnya nggak bisa tidur. Jadi harusnya waktu istirahat malah dipakai buat berpikir gitu kan. Itu jadi kita cari dulu salah satu penyebabnya seperti itu. Jadi kenapa kita pakai terapi perilaku dulu atau kognitif ya. Kedua kita baru bisa pakai namanya terapi psikofarmaka atau terapi obat-obatan, ya kan? Setelah obat-obatan itu kita bisa gabungkan, misalnya namanya psikofarmakoterapi, psikoterapi dan farmakoterapi, terapi perilaku dan terapi obat-obatan. Tapi itu biasanya sudah pada sesi yang sudah insomnia berat, baru kita bisa pakai seperti itu, gitu ya. Terus bagaimana sih cara untuk mengatasi insomnia? Kan kadang-kadang banyak ya pertanyaan, dok, gimana sih cara untuk mengatasi insomnia? Ya tadi sebenarnya berhubungan dengan kita bisa melakukan terapi kognitif sendiri di rumah, nggak harus pergi ke dokter jiwa. Ya, jadi kita di dalam tubuh kita tuh sebenarnya ada sign, ada tanda. Ini kita udah mulai insomnia nih ya. Kita harus ngatasinnya seperti apa? Dan terapinya yaitu satu dengan meluangkan waktu untuk relaksasi. Ya, ada waktu kita untuk relaksasi. Kalau kita bilang sekarang me time lah ya buat diri kita.
ya. betul, Kita betul. bisa dengan yoga, pilates gitu ya. Terus dengar-dengar musik yang slow ya, Iya, yang bukan bisa musik. menenangkan jiwa. Iya, ya bukan musik yang hingar-bingar biarpun Betul, itu. betul. Tapi saya sukanya metal. It's okay, nggak apa-apa metal. Tapi mau tidur kamu dengerin metal, yang Iya. ada kamu aktif lagi ya kan, Betul, seperti aktif itu lagi, iya. ya. Karena ingin mengikuti Membawa irama semangat musik lagi. iya. Jadi itu malah nggak, akhirnya tidak bisa membuat kita bisa rileks Iya, ya. Terus betul. kedua kita harus berpikir positif Hmm. ya, karena ya itu positif itu emang penting sih ya. Berpikir positif itu penting. Yang mau dalam agama juga kita nggak boleh seujon. Mau tidur juga atau kehidupan sehari-hari kita harus berpikir positif. Caranya seperti apa, Bu, Dok? Misalnya kadang-kadang kita mau tidur tuh masih suka, gue sebel deh. Itu tadi ada masalah, dia tuh Iya. jahat tuh gitu ya segala macam. Masih kebawa ke Masih rumah ke gitu. bawah-bawah. Kita coba bisa dengan meditasi. Meditasi, selain relaksasi kita bisa meditasi. Iya. Gimana cara meditasi? Ya banyaklah di YouTube meditasi, saya nggak bisa ngajarin di sini ya. Betul. Nah itu salah satu caranya. Terus kita mengkonsumsi makanan yang sehat, ya. Kurangi makanan yang tinggi lemak jenuh dan tinggi karbohidrat Iya. pada saat kita mau tidur. Ya, apalagi makanan yang mengandung kafein, tein, ya, alkohol, ya. Jadi itu nggak kita konsumsi menjelang kita tidur. Menjelang tidur. Ya, karena saya pada beberapa pasien, nggak beberapa sih, banyak, nggak hanya skizofrenia saja, Betul. tidak pada insomnia saja. Kadang-kadang mereka kan rata-rata pasien dengan gejala gangguan jiwa. Gangguan jiwa bukan harus gila ya. Iya. Ini insomnia masuk ke dalam gangguan jiwa. Itu Artinya ketenangan batinnya terganggu ya, gitu nggak, ya. mereka lebih banyak mengkonsumsi kopi dan rokok. Betul. Ya, itu semua rata-rata pasien dengan gangguan jiwa rata-rata kopi dan rokoknya banyak. Ya, akhirnya saya tanya, dia tanya, boleh nggak, Dok, ngopi? Oh boleh, tapi nggak banyak-banyak ya. Jadi mungkin minimal sehari itu 1 sampai 2 cangkir, tidak lebih dari itu. Dan cangkir yang terakhir itu tidak sore. Iya. Saya membatasi minimal jam 2 kalian boleh ngopi, habis itu tidak. Karena begitu sore itu kan bekerjanya malam, akhirnya dia tidak bisa tidur. Gitu. Baik, seperti itu. Terus gimana sih, komplikasi apa yang terjadi kalau misalnya insomnia itu tidak kita atasi? Ya kan pasti ada suatu penyakit kalau tidak diatasi akan terjadi namanya komplikasi. Ya kan, komplikasinya biasa itu bisa menyebabkan bagian dari gangguan jiwa itu cemas. Ya, orang nggak bisa tidur pasti cemas. Betul. Cemas, gelisah, nggak karu-karuan. Ya. Bapak udah pernah merasakan nggak tidur 24 jam? Untuk tidur 24 jam sih belum. Belum, gitu ya. oke. Tapi kalau tidur ya kita coba teratur. Tapi kadang-kadang kalau yang jam malam nih Bu, yang seperti Ibu tadi bilang shift itu gitu, yang rada-rada terganggu memang gitu. Kalau saya sudah merasakan nggak bisa tidur 24 jam itu, kebetulan waktu itu adik saya meninggal dan saya nggak tidur, itu rasanya memang kita nggak nyaman sekali. Tapi pada sikon tertentu ya, pada saat itu. Betul. Jadi saya tidak terus-terusan tidak bisa tidur. Kedua, komplikasinya akan terjadi depresi. Ya, depresi itu beda dengan cemas. Kalau orang cemas lama-lama bisa menjadi depresi. Betul. Ya kan, capek, aduh saya nggak bisa tidur. Terus saya cemas gelisah. Lama-lama kan dia depresi ya. Aduh gimana sih? Iya, lama-lama dia putus asa sendiri. Nah, terus selain itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Kalau orang nggak bisa tidur lama-lama kan kadang-kadang kita cek tensinya bisa naik. Ya kenapa tensinya naik? Bapak nggak tidur ya semalam? Iya, saya nggak tidur. Hipertensi bisa menyebabkan terjadinya stroke. Jadi faktor kemungkinan menderita stroke-nya jadi lebih besar kalau kita tidak tidur cukup atau kita insomnia. Ya, kemudian bisa berkembang menjadi penyakit jantung. Sama dari juga hipertensi tadi Bu ya. Dari hipertensi, dari insomnianya itu bisa menyebabkan kemana-mana. Bisa cemas, bisa depresi, bisa kita menjadi hipertensi darah tinggi, kita bisa menjadi stroke.
stroke, ya bisa menjadi mengalami jantung, penyakit jantung, atau bisa akhirnya terakhir yaitu imun atau kekebalan tubuh kita bisa jadi menurun. Betul. Karena apa? Karena organ-organ di tubuh kita itu tidak cukup untuk istirahat. Allah menciptakan kita sedemikian rupa, kalau malam ya kita istirahat. Guna istirahat ya organ-organ tubuh kita juga istirahat. Kalau bekerja terus selama 24 jam, ibaratnya motor dipakai terus juga soak, apalagi organ. Tanpa diservis ya, mungkin kita sendiri dengan tidur gitu ya. Dan tidur itu juga harus cukup. Betul. Ya, kadang-kadang ada yang dibilang bukan cukup waktunya tapi kualitas. Kan ada kualitas. Ya, enggak kualitas tidur, kadang orang cukup hanya 1 atau 2 jam kualitas, tapi dia benar-benar deep tidurnya. Benar-benar dalam keadaan Tibra lah ya. Iya, nah seperti itu. Iya, tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Oke. Jadi ini ada hal yang menarik Bu ya. Kadang ada orang yang nggak bisa tidur karena baru pindah rumah nih. Jadi ada lingkungan baru di sana. Apakah itu termasuk insomnia? Itu namanya penyesuaian dulu dengan lingkungan. Ya, jadi dari rumah baru itu kan kadang-kadang balik lagi ke terapi yang tadi saya bilang di dalam bagian terapi kognitif itu ada poin-poinnya. Satu, kita harus menciptakan kamar lingkungan kita tidur itu nyaman. Di rumah baru itu kan penyesuaikan. Betul. Jangankan kamar ya, kadang-kadang ruang tamu aja masih berantakan. Taruh barang, taruh ini, taruh apa, ya kan. Di rumah yang baru itu kadang-kadang di kamar pun masih banyak barang-barang yang ya nggak, yang berantakan, yang belum kita susun, ya kan. Itu tentu membuat kita tidak nyaman. Jadi bukan insomnianya itu insomnia sesaat, namanya insomnia akut. Akut. Ya, tergantung. Kalau insomnia itu dikatakan insomnia tadi Pak, kita balik, yaitu ada waktu dan kesempatan yang cukup. Kita pindah ke rumah baru, oke. Waktunya cukup nggak untuk kita tidur? Kalau orang pindah ke rumah baru pasti gimana Pak? Sibuk, oke. Waktunya nggak cukup, pikirannya tidak tenang, ya karena dia ya itu pindah ke rumah baru. Terus kesempatannya, lingkungannya seperti apa? Kan lingkungan juga mempengaruhi, butuh proses beradaptasi. Tapi kalau cuma dia nggak bisa tidur misalnya karena sikon seperti itu, seperti yang tadi saya ceritakan, itu belum dibilang insomnia. Belum. Iya, jadi yang insomnia ini mungkin yang memang betul ada kesempatan untuk tidur, tapi dia tidak bisa tidur. Ya, gitu waktu dan kesempatannya ada. Tapi tidak bisa tidur ya. Gitu Dok ya. Jadi seperti sahabat Muslim, kita jangan meremehkan ternyata yang selama ini mungkin sahabat Muslim alami tidak bisa tidur. Nah seperti yang disebutkan tadi, dari hipertensi bisa merembet kemana-mana gitu kan. Jadi sebaiknya memang kalau memang tidak bisa tidur, sebaiknya dikonsultasikan seperti itu ya. Kalau tiba-tiba harusnya. Tapi tidak bisa tidurnya itu bukan baru ya Pak ya. Jika mungkin rata-rata sudah mengalami tidak bisa tidur sekitar 1-2 minggu benar-benar full tidak bisa tidur, baru ke psikiater, ke terapis. Itu kalau untuk bisa insomnia ini bisa sampai berapa hari nih nggak tidurnya? Kalau tergantung penyakit yang dia hadapi. Misalnya tadi saya bilang dia penyebabnya apa dulu? Kan penyebabnya banyak tadi. Tadi ya. Iya, kita harus cari intinya mengobati insomnia itu terapinya cari penyebabnya dulu. Ya, kalau Bapak tanya berapa hari dia nggak bisa tidur, loh kalau dia penyebabnya misalnya karena dia gangguan sendi, nyeri sendi. Nah, selama dia nyeri sendinya itu tidak terobati ya dia pasti nggak bisa tidur ya. Atau pada gangguan jiwa yang namanya depresi. Insomnia ini menjadi bagian dari gejala depresi. Kalau depresinya nggak diobatin ya dia tetap nggak bisa tidur. Jadi penyebabnya dulu. Penyebabnya dulu. Jadi memang segala sesuatu dilihat dari penyebab dulu seperti apa gitu. Makanya dari pihak kedokteran juga tidak langsung mengobati dengan dikasih obat, tapi ditanya dulu secara psikologinya seperti apa. Kita anamnesa dulu, kita tanya penyebabnya apa. Iya. Baik, nanti kita lanjut kembali Bu ya. Kita kembali dulu ke studio 1. Silakan rekanan. Sahabat semua dimanapun Anda berada, yang sedang kita bahas di sini adalah tentang insomnia. Ibu sedikit membahas tentang tadi yang sering atau juga yang lebih banyak terkena dengan insomnia ini adalah wanita. Pertanyaannya, dari usia berapa mulai
wanita kena insomnia? Kalau dari usia itu tidak bisa ada patokan ya Pak. Iya. Jadi kenapa paling banyak pada wanita? Mhm. Tadi karena pada wanita itu terjadi perubahan hormon. Oh iya. Ya, bukan karena usianya pada wanita, tapi karena terjadi perubahan hormon. Tadi pada saat menstruasi, itu kan jadi perubahan hormon pada wanita. Betul. Terus pada saat menopause itu juga terjadi perubahan pada wanita. Kenapa lebih banyak? Karena ada faktor hormon yang bekerja di situ. Betul. Kenapa? Karena pria kan nggak punya menstruasi, Hmm. jadi dia nggak mengalami menopause, tidak mengalami insomnia. Insomnia. Pada saat wanita menstruasi itu dia bisa mengalami insomnia. Satu, Oke. itu lebih dari cowok. Cowok kan nggak ada menstruasi, jadi mungkin dia tidak mengalami insomnia. Betul. Nah, menstruasi itu kan terjadi pada mulai usia muda sampai dia menopause. Nah, pada menopause lagi dia mengalami gangguan tidur lagi, insomnia. Kalau pada usianya nggak jadi patokan. Menjadi patokan. Jadi Tapi antara itulah ya, ya. ketika sudah mulai hormonnya meningkat dan menopause itu. Iya, jadi faktor penyebabnya pada wanita itu ya hormonal. Iya. Gitu. Baik, seperti itu. Tadi sedikit juga membahas tentang insomnia kronis dan akut. Apa nih Bu perbedaannya? Nah, perbedaannya hanya pada waktu. Kalau akut itu biasanya terjadi kurang dari 3 bulan. Tapi kalau pada kronis insomnia yang sudah melebihi dari 3 bulan. Oh gitu. Ini bisa terjadi tiap malam. Tiap malam, hampir tiap malam dan hampir terus-terusan. Kadang-kadang dia bisa tidur tetapi tidak nyenyak. Iya, tidur sih, misalnya dia udah 2 hari nggak tidur, tiba-tiba terus dia hari ketiga bisa tidur, tapi itu tidurnya nggak pulas dan terbangun lagi pada tengah malam atau terbangun pagi-pagi hari Dan tidak bisa tidur lagi. dan tidak bisa tidur lagi. Seperti Dan itu. itu makanya akhirnya jadi komplikasi yang tadi saya bahas, apa penyebabnya insomnia, komplikasinya apa ya seperti itu. Baik, seperti itu. Rekanan di studio 1, apa ada pertanyaan dari sana? Baik, iya. Ini tapi sempat dibahas juga dari penyakit, kena penyakit. Inilah kebetulan teman di studio ini kena lambung dan tidak bisa tidur. Apa itu jadi insomnia juga? Iya, kan tadi saya bilang Iya. lambung itu mungkin orang-orang bilang dulu emangnya mah. Sekarang orang-orang banyak bilang GERD gitu ya. Itu penyakit kronis. Betul. Nah, jadi penyakit kronis termasuk lambung, nyeri sendi, itu pasti menyebabkan insomnia. Apalagi kadang-kadang kalau itu timbul tengah malam, asam lambungnya meningkat pas tengah malam, kan pasti nggak bisa tidur. Betul. Nah, kenapa bisa asam lambungnya meningkat misalnya tengah malam? Ya itu tadi mungkin sebelum tidur ya dia punya kebiasaan seperti ngopi dulu. Kan orang dengan sakit lambung kan hindari, kurangi kafeinnya gitu ya. Terus atau sebelum tidur dia ada masalah nih, balik ke tidur. Kan penyebab penyakit mah gastritis itu bukan hanya dari pola makan saja, tetapi dari stres dan pikiran itu bisa merangsang asam lambung. Termasuk traumatik yang Ibu bilang tadi. Traumatik gitu itu, ya itu tadi saya bilang kalau dia belum mau tidur tidak rileks, tidak dilepaskan semuanya, akhirnya insomnia. Gitu. Untuk insomnia sendiri apa bisa sembuh dengan sendirinya? Apa tetap harus kita berkonsultasi dengan dokter? Sebenarnya kalau sudah berat baru pakai tadi saya bilang obat-obatan. Kalau bisa sembuh, kalau penyebabnya sembuh, ya dia sembuh. Yang kejiwaannya ini lebih ke sana. Penyebabnya aja, penyebabnya apa? Misalnya penyebabnya lambung, ya sembuhkan dulu sakit mahnya. Penyebabnya cemas, sembuhkan dulu cemasnya gitu. Tetapi kalau penyebab insomnianya, misalnya karena perilaku, ya karena gaya hidup yang nggak sehat, minum minuman, sebelum tidur suka ke kafe, alkohol segala macam, berarti penyebabnya gaya hidup. Perbaikin dulu gaya hidupnya gitu. Intinya penyebabnya dulu. Jadi kita nggak main obat dulu. Betul. Jadi obatnya memang terakhir, lini terakhir gitu ya. Betul. Terakhir baru dikasih obat. Kalau memang tidak bisa disembuhkan secara kejiwaannya dulu. Iya, secara terapi kognitifnya. Terapinya dulu. Ya, Baik. gitu. Kalau dikategorikan ada berapa jenis Bu untuk insomnia ini? Oh, insomnia banyak. Ada ya? akut, kronik, ada pediatrik,
listrik, ada insomnia karena alkohol, banyak biasa ada. Berarti waktu setengah jam nggak cukup membahas ini. Mudah-mudahan bisa lagi ke depannya nanti disambung lagi Bu ya, Iya, karena memang oke. beliau sudah ditungguin sama pasiennya saat sekarang gitu Sobat Prim, mohon maaf banget cuma bisa menemani selama 30 menit saja gitu Udah, ya. nggak apa-apa sih, udah lebih ini. Udah lebih makan Nggak ya. apa-apa. Kalau nggak Baik. ada pertanyaan. Oke, untuk itu kita ambil kesimpulan aja Bu ya. Jadi insomnia ini memang disebut bahaya juga tidak, tapi disebut tidak bahaya juga bahaya gitu ya. Ya, Ini karena sikap, komplikasinya betul. itu. Sikap pertama ketika orang mengalami insomnia, apa yang pertama harus dilakukan sebelum kita konsultasi ke dokter? Ya, kita deteksi dulu. Yang tadi saya bilang termasuk kan apa sih? Misalnya benarkah dia sulit untuk memulai tidur? Iya. Tadi tanda-tanda insomnia itu seperti itu. Atau terbangun tengah malam, terus sulit Iya. tidur lagi, atau terbangun pagi-pagi sekali. Kita jadi tubuh kita rasain ya. Saya tuh semalam bener nggak sih sulit untuk memulai tidur? Tapi penyebabnya nggak ada nih ya. Betul. Waktu dan kesempatan bagus. Bagus. Nah, kenapa sulit mulai tidur? Tapi saya mainan HP. Ya itu bukan insomnia. Oh, kamu sebelum tidur mainan HP. Kamu Iya. sebelum tidur nonton TV di kamar. Ya, akhirnya waktu buat dia tidurnya kan prolong jadi panjang. Betul. Jadi akhirnya tengah malam. Kan tadi dokter Yoli bilang memulai tidur tengah malam, ya bukan itu. Iya, Jadi iya, penyebabnya makanya kalau kita mau tidur itu kita stop semuanya. Ya, 1 jam sebelum tidur kita stop, nggak megang gadget, nggak nonton TV, kalau perlu kita relaksasi, ya, dan hilangkan semua pikiran dibawa ke Lepaskan tempat tidur. beban. Ya, jadi tempat tidur itu hanya untuk tidur dan untuk melakukan hubungan seksual. Ya, jadi bukan kita berbicara pornografi, enggak. Bukan, Ya, ya. bukan seksual yang bebas, tidak. Tapi memang tempat tidur itu buat itu, bukan buat terus diskusi lagi nih dilanjutkan, bukan. Terus bukan sambil tidur main gadget, enggak. Enggak juga. Ya, jadi tadi memang pure buat beristirahat. ya. Gitu. Dan satu lagi, kalau kita sudah naik ke tempat tidur, kita jangan punya pikiran saya pasti tempat tidurnya harus tidur. Justru akhirnya kita cemas, jadi nggak bisa tidur, ya kan? Jadi masuk ke tempat tidur ya relax, memang mau tidur, tapi jangan di kepikiran kita saya harus tidur nih. Pokoknya saya udah malah nggak bisa Malah nggak bisa tidur. tidur, gitu Coba ya. deh kalau nggak percaya, Betul. pasti akan nggak bisa tidur kok. Jam saya udah akhirnya bener bablas nggak bisa tidur. Iya, tapi kadang seorang dia tidak bisa tidur meskipun kesempatan tidur, tidak menyadari bahwa itu adalah insomnia gitu Bu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kurang tidur nih kadang-kadang. Kenapa mata ngantuk? Kurang tidur. Padahal dia tidak menyadari bahwa itu adalah gejala insomnia. Misalkan waktu buat tidurnya ada gitu, tapi ya kadang dia pakai ngelamun seperti itu karena siangnya cukup tidur nih Bu. Siangnya full kebanyakan kan tidur, betul. ya. Jadi malamnya tuh nggak tidur. Apa itu masuk ke kategori insomnia juga? Ya penyebabnya itu kalau kita tanya, aduh ngantuk nih kenapa? Gue nggak tidur semalam, terus bapak diam aja. Harusnya tanya kenapa lu nggak tidur? Ya, lo ada mikirin apa sebelum main gadget nggak atau apa? Dan terapi kalau kita sudah mau tidur misalnya, tadi saya bilang jangan punya pikiran saya harus tidur pasti nyenyak. Ada kita cemas karena nggak bisa tidur. Kedua, kalau kita sudah di tempat tidur, ternyata dalam waktu 20 menit kita belum tertidur, jadi kita bangun, jangan terus nggak bisa tidur. Itu nggak gitu. Jadi tunggu dalam waktu 20 menit, ternyata kita nggak bisa tidur. Kita bangun dari tempat tidur. Iya. Kita keluar dulu ke kamar, rileks sebentar, kita balik lagi. Jadi jangan dipaksakan. Udah tahu di 20 menit, udah setengah jam nggak bisa tidur, maksa lagi. Yang ada pikiran kan nggak bisa tidur kan begini. Yang tadi akhirnya cemas. Betul. Jadi kita patokan 20 menit kita nggak bisa tidur, kita bangkit keluar dari kamar, entah kita apalah periksa horden atau apa, sebentar aja kita relaksasi, kita balik lagi. Iya. Gitu. Jadi memang banyak cara sebetulnya ya untuk bisa tertidur ya. Tapi ya betul sekali yang dijelaskan tadi bahwa kita jangan membawa beban ke tempat tidur, membawa beban pekerjaan, apalagi berantem di tempat tidur. Itu kan udah paling parah deh gitu, nggak banget gitu kan. Untuk membawa beban pekerjaan pun Anda memikirkan sesuatu pun ke tempat tidur udah salah sebetulnya. Gitu. Memang tempat tersebut ada pure buat beristirahat gitu Bu ya. Dan yang kuantitas dengan kualitas beda ya Bu ya tidurnya. Kalau yang tidur yang berkualitas seperti apa nih Bu? Tidur yang berkualitas itu ada namanya tidur deep. Jadi kita ada saat namanya REM. Jadi kita masuk dalam siklus fase yang benar-benar kita tidur dalam,
kita tidak ngerasain apa-apa, ibaratnya pingsan kali ya. Iya. Tapi kualitas tidurnya bagus karena dia tidur sampai dalam. Iya. Jadi benar-benar istirahat semuanya. Biasanya dia cukup tidur 3 sampai 4 jam cukup. Cukup. Ya nggak perlu sampai kita misalnya dari jam 9 malam harus bangun jam Iya. 5 pagi. Tapi kalau saat dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi kita terbangun tengah malam, itu tidak ada kualitas tidurnya. Betul. Tapi kalau kita cukup dengan hanya 3 sampai 4 jam kita tidur sudah dalam, itu cukup. Itu sudah bagus, itu kualitasnya. Jadi untuk menjaga insomnia sendiri ini kita harus mengontrol waktu tidur kita. Ya, Seperti itu, Bu. kita harus punya pola. Punya pola. Jadi itu namanya pola tidur. Jadi kita harus membuat sendiri waktu kita tidur dan waktu kita bangun. Dan itu semua harus terpola. Kalau kita nggak punya pola itu nggak bisa, pasti ngaco. Termasuk pada saat kita libur, kita harus konsisten dengan pola yang kita buat sendiri. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, masih ada ini beberapa yang masuk gitu ya. Ternyata seseorang yang dia minum kopinya sore nih, Bu, bukan malam. Tapi ternyata efeknya tuh ke malam nggak bisa tidur dari mengkonsumsi kopi ini gitu. Terus dari kafein sendiri berapa lama sih waktu untuk berpengaruh kafein ini terhadap tubuh kita? Kalau berapa lama nggak bisa jadi patokan Betul berapa juga. lama. Tetapi makanya tadi sempat saya bahas Iya, ya ke iya. pasien saya. Betul, Saya iya. hanya jam 2 siang boleh. Aha. Habis itu sore tidak boleh. Iya, soalnya tidak boleh. Iya, karena kan kerja beda-beda. Jadi kadang-kadang saya pernah nyobanya minum sedikit, Iya. 1/4 gelas kecil aja cangkir, itu saya benar-benar nggak bisa tidur. Jadi kekuatan kafein pada tiap-tiap orang kan berbeda. Berbeda. Kalau dia biasa mengkonsumsi kafein yang dosis tinggi Iya. dan kekuatan dia pada tubuhnya kan berbeda. Ya kalau saya kecil aja udah nggak kuat. Nggak kuat. Mungkin Bapak yang biasa ngopi secangkir pun nggak masalah. Nggak masalah. Ya kalau saya nggak bisa, Nggak bisa. gitu. Dan jadi berapa saat kerjanya dari saat kita minum itu juga berbeda. Berpengaruh. Kan daya serapnya beda. Iya, Gitu. iya, jadi seperti itu ya. Dia ada serap yang berbeda, gitu, ada fungsi yang berbeda. Ini beliau ini pekerja, jadi saya kebiasaan ketika pulang kerja tuh ngopi, tapi ternyata ada efeknya nggak Iya. tidur. Nah, berarti seperti kan itu. dia sudah tahu sebenarnya. Iya. Ya kan karena dia ngopi malam dia nggak bisa tidur. Yang tadi kita bahas akhirnya Berarti- kena semua kan Betul. gaya hidup. Iya, gaya hidup. Itu Balik ke gaya hidup lagi ya, ya. penyebabnya kita tahu sebenarnya. Manusia itu tahu kok. Berarti yang bertanya tadi harus merubah waktu ngopinya. Ya, Siap. gaya hidupnya. Gaya hidup ya. Iya. Jangan sore-sore Iya. pulang ke rumah istirahat deh gitu. Iya, Jangan istirahat. ngopi diusahakan. Kalau memang nggak bisa tidur, nah, daripada nggak bisa tidur kan jadi repot gitu. Insya Allah kalau dia mengubah pola minum kopinya dia bisa tidur. Karena Bisa kan tidur kita juga. pulang juga udah capek ya Pak. Betul. Sampai rumah tuh kalau udah kerja tuh udah Iya. capek. Iya. Ya kita mandi makan main sama keluarga waktu tuh nggak berasa. Iya. Kita balik ke tempat tidur 1 jam tadi saya bilang nggak usah megang gadget, nggak usah apa-apa. Kalau kita punya pasangan ya kita ngobrol ringan sama istri, kita bisa tidur otomatis itu. Nggak ada beban di sini ya gitu ya. Baik, betul, seperti. Baik, Ibu, kita langsung ambil kesimpulan saja untuk talk show kita hari ini tentang insomnia. Silahkan, Ibu. Ya itu tadi kesimpulan dari insomnia. Jika ada para pendengar setia Radio FM yang ada tanda-tanda seperti yang tadi saya sebutkan ya, Betul. di depan tanda-tanda insomnia itu sudah sadar dong, oh ternyata saya tubuh saya atau saya mengalami tanda-tanda insomnia. Kita cari dulu penyebabnya. Iya. Kita terapi dulu penyebabnya, jangan main ke dokter. Ya mungkin penyebabnya itu tadi karena ada cemas, depresi, ada persoalan, ya ada masalah yang belum terselesaikan, atau punya mengalami penyakit kronis yang tadi saya bilang, lambung, mah, jantung segala macam, ya atau gaya hidup yang tadi kita bilang. Nah, itu penyebab paling banyak pada insomnia. Kenali dulu kenapa kita nggak bisa tidur. Itu kesimpulan itu, dan jangan langsung main beli obat. Betul. Ya, terus jangan percaya, oh pakai obat ini kamu bisa tidur. Ternyata itu golongan narkotika. Betul. Nah, akhirnya kita menyebabkan ketergantungan. Iya. Jadi terapi kesimpulannya itu, kenali dulu tanda-tanda gejala insomnianya. Setelah tahu penyebab insomnianya, rubah.
ya, rubah penyebabnya itu. Baik. Ya, baru kita bisa insya Allah nanti bisa tidur dengan baik kalau penyebabnya sudah hilang. Kalau memang berat sudah sampai 3 bulan insomnianya nggak sembuh-sembuh, baru silakan ke Ke dokter. dokter. Ya, itu Baik, saja. seperti itu Bu Dokter ya. Jadi Ya. untuk sahabat semuanya, mudah-mudahan apa yang sudah dijabarkan sama Ibu Dokter ini menjadi pembekalan buat Anda supaya hidupnya lebih sehat lagi, dirubah pola hidup yang selama ini mengganggu tidur Anda dengan saran-saran dari Bu Dokter tadi, dan mudah-mudahan juga kita semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama, Dan insya Allah lain terima waktu kita kasih. ketemu lagi Iya. karena masih banyak yang harus kita obrolin. Oke. Gitu ya. Terima kasih Oke, juga buat sahabat sama-sama. muslim yang sudah beratensi. Dan akhirnya saya Reva bersama Ibu Dokter Yuli undur pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.